Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan soalnya untuk tes P3K tahun 2023 untuk guru agama Islam, yang mana kita akan membahas tentang soal-soal situasi kerja sederhana, yang mana di sini sudah ada pada part 19. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini atau baru bergabung, bisa mengecek ya teman-teman di video-video sebelumnya untuk part-part sebelumnya ya. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini tentunya. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai pembahasan soalnya. Yang mana di sini sebagai seorang guru agama Islam, Anda menghadapi situasi di mana salah seorang siswa mengejek teman sekelasnya karena perbedaan agama. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Yang A, memarahi siswa yang melakukan pelecehan tersebut, kemudian mendekati siswa yang dilecehkan dan memberinya dukungan, kemudian mengabaikan situasi tersebut, kemudian melaporkan insiden tersebut kepada kepala sekolah, kemudian membicarakan masalah ini dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, kita lihat dulu di sini. Tentunya yang pertama kita lakukan adalah yaitu mendekati siswa yang melakukan pelecehan tersebut, yang mana di sini untuk menghentikan pelecehan dan memberikan dukungan kepada siswa yang dilecehkan adalah tindakan yang baik dan etis. Nah, ini juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di kelas tentunya. Jadi kalau kita misalkan mempunyai atau menemukan soal-soal yang seperti ini, tentunya kita bisa mencari jawaban yang paling baik teman-teman di sini. Yang A itu memarahi siswa yang melakukan pelecehan. Tentunya untuk memarahi ini kurang baik ya teman-teman. Kemudian mengabaikan situasi ini ya, mengabaikan situasi juga kurang baik. Kemudian melaporkan insiden tersebut kepada kepala sekolah. Nah, selagi kita masih bisa untuk menangani ini, tentunya lebih baik kita dulu yang menanganinya. Kemudian membicarakan masalah ini dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Sebenarnya ini juga baik, tetapi lebih baik kita mendekati siswa yang dilecehkan dan memberikannya dukungan. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Nah, Anda adalah seorang guru agama Islam di sekolah menengah. Salah satu siswa menghadapi masalah pribadi yang mengganggu perhatiannya di kelas. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Yang A, menasehati siswa untuk mengatasi masalah pribadinya setelah jam pelajaran. Kemudian yang B, memarahi siswa karena mengganggu pelajaran. Kemudian yang C, mengabaikan masalah pribadi siswa tersebut. Kemudian yang D, menghubungi orang tua siswa dan memberitahu mereka tentang situasi ini. Kemudian yang E, meminta bantuan konselor sekolah. Nah, kita lihat di sini teman-teman, untuk jawaban dari soal ini tentunya adalah menasehati siswa untuk mengatasi masalah pribadinya setelah jam pelajaran. Yang mana di sini untuk memberi saran kepada siswa untuk mengatasi masalah pribadinya setelah jam pelajaran adalah tindakan yang bijaksana. Nah, ini menunjukkan empati terhadap siswa dan membantu mereka dalam mengatasi masalah pribadi tanpa mengganggu kelas. Nah, tentunya di sini yang paling benar atau yang paling baik jawabannya adalah yang A, yaitu menasehati siswa untuk mengatasi masalah pribadinya setelah jam pelajaran agar tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas, teman-teman. Kemudian, Andi adalah seorang guru agama Islam di sekolah menengah. Nah,
Suatu hari ia mendengar seorang siswa, Rani, berbicara kasar tentang agama Islam di lorong sekolah. Apa yang seharusnya Andi lakukan? Nah, yang A menghukum Rani dan memberinya hukuman yang keras, kemudian yang B mendekati Rani dengan tenang dan bertanya mengapa dia berbicara seperti itu. Kemudian yang C mencari kepala sekolah dan melaporkan perilaku Rani. Kemudian yang D menyuruh siswa lain untuk menghindari Rani. Kemudian yang E menyampaikan kepada semua siswa tentang pentingnya menghormati agama Islam. Nah, tentunya di sini yang perlu dilakukan adalah mendekati Rani dengan tenang dan bertanya mengapa dia berbicara seperti itu. Nah, ini ada di option B, yang mana tindakan yang paling tepat sebagai seorang guru, Andi harus berusaha memahami alasan di balik perilaku siswa tersebut dan mencoba memberikan pemahaman yang lebih baik. Nah, memahami siswa adalah kunci dalam menangani masalah-masalah seperti ini. Jadi, yang perlu dilakukan pertama kali adalah mendekati, teman-teman. Yaitu kita mencoba untuk menggali apa sih penyebabnya, kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu tentunya kita akan memberikan pemahaman yang baik tentunya kepada siswa tersebut. Dan agar siswa tersebut tidak mengulangi hal itu kembali. Jika ada tambahan dari teman-teman boleh silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Kita bisa sharing di situ seperti biasa. Kita akan lanjutkan. Salma adalah seorang guru agama Islam di sebuah sekolah dasar. Dia memiliki seorang siswa bernama Amir yang sering terlambat datang ke kelas. Bagaimana Salma seharusnya menangani situasi ini? Yang A marahi Amir di depan teman-temannya agar tidak terlambat lagi, kemudian mendekati Amir secara pribadi dan bertanya mengapa dia sering terlambat. Kemudian yang C mengabaikan masalah ini karena terlambat adalah hal biasa di sekolah. Kemudian yang D melaporkan Amir kepada kepala sekolah dan meminta tindakan tegas. Kemudian yang E memberikan hukuman kepada seluruh kelas jika Amir terlambat lagi. Nah, tentunya yang pertama kita lakukan adalah mendekati Amir secara pribadi dan bertanya mengapa dia sering terlambat. Nah, tentunya di sini untuk option B adalah tindakan yang paling bijaksana. Yang mana Salma seharusnya berusaha memahami alasan di balik terlambatnya Amir. Mungkin ada masalah pribadi atau situasi di luar kendali Amir yang harus dipahami dan diatasi dengan cara yang lebih empatik. Jadi kita harus melakukan pendekatan yang secara pribadi tentunya kepada Amir ini untuk menanyakan kenapa dia sering datang terlambat. Karena kadang-kadang anak itu tidak mau bercerita kadang-kadang. Jadi perlu melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk dia bisa bercerita nantinya. Selanjutnya, Siti adalah seorang guru agama Islam di sekolah menengah. Suatu hari, salah seorang siswa, Adi, terlibat dalam perkelahian fisik dengan siswa lain. Nah, Siti tiba-tiba menemukan Adi dan siswa lain tersebut sedang berkelahi. Apa yang seharusnya Siti lakukan? Nah, yang A mencoba menghentikan perkelahian dengan cara fisik. Kemudian, yang B menelpon orang tua Adi untuk memberitahu mereka tentang perkelahian ini. Kemudian yang C melaporkan perkelahian ini kepada kepala sekolah tanpa melibatkan dirinya. Kemudian yang D memarahi Adi dan siswa lain tersebut di depan teman-teman mereka. Kemudian yang E bertanya kepada Adi dan siswa lainnya apa yang sebenarnya terjadi dan mencoba menyelesaikan konflik tersebut dengan baik.
tentunya kita perlu tahu kenapa ada perkelahian. Ya, yang pertama yaitu tentunya adalah bertanya kepada Adi dan siswa yang lainnya itu apa yang sebenarnya terjadi dan mencoba menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Nah, untuk option E ini adalah tindakan yang paling bijaksana sebagai seorang guru. Nah, Siti seharusnya mencoba memahami situasi sebelum melaporkan atau mengambil tindakan tegas. Nah, mendengar kedua belah pihak dan mencoba menyelesaikan konflik dengan baik adalah langkah yang baik dalam kasus ini. Tentunya kita tidak diharuskan tidak terlalu terburu-buru dulu, teman-teman. Jadi kita harus memahami dulu di sini situasinya. Kenapa kedua anak ini berkelahi? Apa alasannya dan sebabnya apa? Perlu kita tahu sebelum kita melaporkan kepada atasan kita atau kepada kepala sekolah. Tentunya kita harus bisa menyelesaikan dulu. Jika memang tidak ada penyelesaian, jadi kita bisa melibatkan kepala sekolah tentunya di sini. Jika ada tambahan dari teman-teman silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Kemudian Andi adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah dasar. Dia mendengar rumor bahwa salah satu staf administrasi di sekolahnya telah menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi. Apa yang harus Andi lakukan? Nah, yang A menutup mata dan mengabaikan rumor tersebut, kemudian yang B mengecam staf administrasi tersebut di hadapan semua staf dan siswa, kemudian yang C mengumpulkan bukti dan menyelidiki klaim tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, kemudian yang D memecat staf administrasi tersebut tanpa menyelidiki lebih lanjut, kemudian yang E meminta dana BOS tambahan untuk mengganti dana yang telah digunakan secara salah. Nah, di sini untuk soal ini yang mana di sini Andi sebagai seorang kepala sekolah. Nah, di sini di sebuah sekolah dasar dia mendengar rumor. Nah, ini masih sebatas rumor, bukan kejadian sebenarnya. Nah, bahwa ada salah satu staf administrasi di sekolahnya telah menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi. Nah, apa yang harus Andi lakukan tentunya di sini? Yang pertama adalah tentu mengumpulkan bukti, teman-teman, untuk menyelidiki klaim tersebut sebagai sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Yang mana di sini untuk option C itu tindakan yang paling bijaksana di sini, yaitu mengumpulkan bukti dulu. Nah, kepala sekolah harus memastikan bahwa ada bukti yang kuat sebelum mengambil tindakan apapun terhadap staf administrasi. Nah, ini adalah langkah yang adil dan transparan tentunya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jika ada tambahan dari teman-teman silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Nah, masih berkutat dari sisi BOS nih ya. Salma adalah seorang bendahara di sebuah sekolah menengah. Dia menyadari bahwa dana BOS yang dikelola olehnya telah digunakan untuk membeli barang-barang pribadi. Apa yang harus Salma lakukan? Nah, yang A menyimpan rahasia dan tidak mengungkapkan kepada siapapun, kemudian yang B melaporkan diri sendiri kepada kepala sekolah, kemudian yang C mengajak staf lain untuk melakukan hal yang sama, kemudian yang D mengembalikan dana tersebut tanpa memberitahu siapapun, kemudian yang E melaporkan perbuatan tersebut kepada kepala sekolah atau pihak berwenang yang berwenang tentunya. Kita lihat di sini. Nah, di sini yang pertama adalah melaporkan perbuatan tersebut kepada kepala sekolah atau pihak yang berwenang. Nah, di sini untuk pilihan E ini adalah tindakan yang paling etis, yaitu Salma harus melaporkan perbuatan penyalahgunaan dana tersebut kepada pihak berwenang agar tindakan yang sesuai dapat diambil untuk menangani masalah ini. Jadi jawabannya adalah yang E.
Selanjutnya, Rudi adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Dia menyadari bahwa ruang guru telah diperbarui dengan menggunakan dana BOS. Tetapi tidak ada perubahan yang signifikan dalam lingkungan pembelajaran siswa. Apa yang harus Rudi lakukan? Yang A mengungkapkan kekecewaan kepada siswa dan rekan kerja, kemudian meminta kepada pihak berwenang untuk mengganti seluruh peralatan di ruang guru. Kemudian melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah dan dewan guru. Kemudian yang D, menggunakan dana BOS tambahan untuk tujuan yang sebenarnya. Kemudian yang E, menutup mata dan tidak berbicara tentang masalah ini. Kita lihat di sini, yang pertama tentunya adalah melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah dan dewan guru. Nah, di sini pilihannya ada di option C yang paling benar ya teman-teman. Nah, di sini adalah tindakan yang paling tepat tentunya. Rudi harus melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang di sekolahnya agar masalah penyalahgunaan dana BOS dapat diatasi dengan tindakan yang sesuai. Jadi jika ada indikasi tentunya di sini contohnya adalah bahwa si Rudi ini menyadari bahwa ruang guru telah diperbarui dengan menggunakan dana BOS. Tetapi tidak ada perubahan yang signifikan nih dalam lingkungan pembelajaran siswa. Nah, apa yang harus Rudi lakukan nih tentunya? Yang pertama adalah melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah dan dewan guru agar dilakukan tentunya rapat sekolah untuk membahas hal ini tentunya. Nah, selanjutnya Fatimah seorang guru agama Islam yang mengajar di sebuah sekolah menengah. Dia memiliki seorang murid yang bernama Ahmad yang telah beberapa kali meminta izin untuk mengambil cuti panjang untuk ikut pergi umroh. Namun Ahmad telah melewatkan beberapa kelas penting. Ahmad berpendapat bahwa pergi umroh adalah bagian penting dari agama Islam. Apa yang harus Fatimah lakukan? Nah, yang A menerima permintaan Ahmad untuk cuti panjang tanpa pertanyaan. Kemudian yang B menolak permintaan Ahmad dan mengatakan bahwa pendidikan lebih penting. Kemudian yang C mendiskusikan pentingnya kehadiran kelas dengan Ahmad dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Kemudian yang D melaporkan Ahmad kepada kepala sekolah karena sering absen. Kemudian yang E memarahi Ahmad di depan kelas sebagai contoh bagi yang lain. Kita lihat di sini, ini terkait dengan konflik lagi. Kita lihat tentunya adalah di sini yaitu mendiskusikan teman-teman. Yaitu di sini mendiskusikan pentingnya kehadiran di kelas dengan Ahmad dan mencari solusi yang saling menguntungkan tentunya. Di sini option C ini adalah tindakan yang paling bijaksana, yang mana guru harus berkomunikasi dengan wali murid untuk mencapai pemahaman bersama dan mencari solusi yang memadai sehingga kepentingan pendidikan tetap terjaga tanpa mengabaikan kepentingan agama Islam tentunya. Selanjutnya, seorang guru agama Islam, Ibu Rahmah, menerima keluhan dari seorang wali murid, Bapak Ali, bahwa pelajaran agama yang diajarkan di sekolah tidak sesuai dengan keyakinan agama keluarganya. Ali merasa khawatir bahwa pelajaran tersebut dapat mempengaruhi keyakinan agama anaknya. Apa yang seharusnya Ibu Rahmah lakukan? Yang A menolak keluhan Bapak Ali dan terus melanjutkan pelajaran seperti biasa. Kemudian mengubah kurikulum pelajaran agama sesuai permintaan Bapak Ali. Kemudian yang C mempertimbangkan keluhan Bapak Ali dan mencoba menjelaskan keyakinan yang diajarkan dalam pelajaran agama. Kemudian yang D melaporkan Bapak Ali kepada kepala sekolah karena mencampuri kurikulum. Kemudian yang E meminta Bapak Ali untuk tidak lagi terlibat dalam pembelajaran agama anaknya. Kita lihat di sini. Nah, untuk kasus ini tentunya
mempertimbangkan keluhan Bapak Ali dan mencoba menjelaskan keyakinan yang diajarkan dalam pelajaran agama. Nah, tindakan yang paling bijaksana itu ada di option C, teman-teman, yang mana guru harus memahami kekhawatiran wali murid dan berusaha untuk menjelaskan keyakinan agama yang diajarkan dalam pelajaran agar Bapak Ali merasa lebih nyaman dengan kurikulum tersebut tentunya. Jadi perlu adanya penjelasan yang lebih lanjut dari guru. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja di video kali ini. Kita akan sambung kembali di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru akan mengikuti tes di tahun ini, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Dan selamat bagi teman-teman yang sudah lolos seleksi administrasi. Semoga terus berlanjut sampai pada penetapan NIP. Amin. Baik, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Bagi teman-teman mungkin hanya itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marveling your eyes.